gitu ya. Minimal 2. Karena ini juga akan berkaitan dengan nanti uji validitas ya. Nah, kalau kaitannya dengan uji validitas begini, kalau indikatornya 1 ternyata dari hasil uji validitas itu tidak valid, lalu pakai indikator apa? Tapi kalau 2, katakanlah 2, oh ini yang 1 nggak valid, yang 1 valid. Nah, yang 1 itu bisa digunakan gitu ya. Tapi ingat penjelasan yang tadi ya, bahwa merinci dimensi menjadi indikator bisa didasarkan pada konsep teoritis 1 ya yang relevan, dan 2 yang kedua pada apa? Pada informasi empirik. Ya memang tidak semua buku menjelaskan indikator, dimensi indikator ini variabelnya ini. Ya kalau yang pernah saya pakai gitu ya, kualitas pelayanan di buku aslinya itu Parasuraman dan Zitamal itu dia memang sudah merinci dimensinya ini, indikatornya ini. Tapi dia juga mengatakan di dalam bukunya itu bahwa dimensi ini boleh dikembangkan ya. Dia menelitinya di perusahaan dan dia katakan bahwa ini bisa diadopsi dalam organisasi lain, termasuk dalam pemerintahan ya. Lalu berikutnya, nah ini contohnya, kalau tadi ini disebutkan dalam tabel operasionalisasi variabel. Nah contohnya yang ini mudah-mudahan bisa dilihat. Sorry. Slide show-nya bisa terlihat? Bisa, Pak. Malah bisa ya nggak muncul. Sorry. Bisa terlihat ya, syukur nggak ada gangguan. Nah ini contoh ya. Ini contohnya kualitas pelayanan. Nah ini saya dapat yang pernah saya gunakan juga, ini dari bukunya Parasuraman dan Zitamal. Kualitas pelayanan ini memiliki dimensi 5 dimensi ya. Ada tangible, bukti fisik, ada reliability, ada reliability, kehandalan, ada responsiveness atau daya tanggap, ada assurance atau jaminan, ada empati ya. Nah, tangible memiliki indikator, ada 6 indikator. Reliability memiliki indikator, ada 5 indikator. Responsiveness atau daya mohon tanggap, maaf Pak, kurang jelas Pak tulisannya. Kurang jelas ya. Ya. Kalau Galih sambil buka HP, coba di-download juga di HP tuh, biar lebih dekat. Di-download materi saya di GC. Baik. Oke. Ya, sambil lihat di GC. Kita lanjutkan, daya tanggap punya 3 indikator ya. Dimensi daya tanggap memiliki 3 indikator ya. Asuransi memiliki 4 indikator, lalu empati memiliki 5 indikator. Jadi jumlahkan 6 tambah 5 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 4 18, 18 tambah 5 23. Jadi nanti ya ketika dibuat angket, inilah 23 pertanyaan ini ya. Indikator mengukur dimensi dan dimensi-dimensi mengukur kualitas. Tadi disebutkan bahwa merinci dimensi menjadi indikator bisa didasarkan pada konsep teoritis yang relevan ya. Lalu yang kedua pada informasi empirik ya. Bagus kalau menemukan buku yang ini sudah jelas nih variabelnya ini, dimensinya ini, kualitas indikatornya ini sudah. Tapi banyak juga yang tidak menjelaskan secara spesifik seperti itu ya. Kalau di yang kualitas pelayanan di Parasuraman itu dia sudah dibuatkan tabelnya, jadi enak ya. Tetapi tidak sedikit teori yang tidak seperti ini. Maka 2 cara tadi. Nah, kalau tidak dibuatkan tabel seperti ini, lihat penjelasan narasinya ya. Itu bisa dikembangkan dari sana indikator itu. Atau yang kedua pada informasi empirik, ketika observasi itu ternyata di lapangan itu begini-begini, itu boleh dimasukkan menjadi indikator ya. Lalu nah ini jenis-jenis skalanya, ada ordinal, ada Likert dan seterusnya ya. Nah ini memang cukup pelik ya, rumit yang kuantitatif itu karena banyak jenisnya. Namun itu bukan hal yang tidak bisa dipelajari. Kalau kita rajin, saya kira insya Allah bisa. Ya, saya bisa. Jadi prinsipnya semua metode itu menarik. Oke, sekarang giliran pertanyaan. Saya dari tadi saya terus
Oke, boleh di kolom chat pertanyaannya, boleh raise hand, boleh langsung. Ya, supaya saya juga bisa tahu mana yang sudah teman-teman pahami, mana yang belum. Ya. Dan seperti yang saya ingatkan, ya apapun yang saya sampaikan, tolong dikonfirmasi juga melalui buku-buku literatur. Mengenai buku, sudah saya sampaikan, cari buku yang paling mudah dipahami, mudah didapatkan, syukur-syukur murah. Gitu. Ini kalau dari sekelas, ini sudah berapa nih, 27 orang. Tadi 18 orang belum ada yang angkat tangan. Ya. Sekarang 27 orang barangkali ada. Pertanyaannya sama, dari 27 orang ini sudah berapa orang yang punya buku metode penelitian? Coba yang sudah punya buku metode penelitian, raise hand. Saya mau tahu ada berapa banyak. Dari 27 orang tidak ada satupun. Betul? Pertanyaan saya, dari 27 orang, siapa yang sudah punya buku metode penelitian, apapun bukunya, apapun judulnya, siapapun pengarangnya? Halo, nih, saya ingatkan juga, ini kelemahan kakak-kakak kelas kalian itu daya bacanya rendah, termasuk daya baca terhadap metode penelitian. Saya berharap teman-teman lebih baik, ya, dari kakak kelasnya. Belum terlambat, ya, belum terlambat. Jadi jangan nunggu nanti pas nyusun, dari sekarang Anda belajarnya. Ya. Belajar metode, baca buku metode itu nggak akan rugi. Nanti Anda selesai S1, S2 akan bertemu lagi, masuk S3 akan bertemu lagi. Oke, saya ulang, dari 27 orang, siapa yang sudah punya buku penelitian? Silakan raise hand yang punya buku penelitian. Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Saya, susah. Pak. Tapi lebih Siapa? ke e-booknya, Pak. Oh, nggak masalah. Mau e-book, mau cetak, nggak masalah. Yang coba raise hand dulu deh, supaya bisa kelihatan. Yang sudah punya buku, Ratna, coba. Ratna ya barusan ya? Coba Ratna Iya, raise Pak. hand. Raise hand, coba bisa nggak? Nah, dari 27 hanya satu orang yang punya buku e-book. Ya. Boleh mau apapun. Oke, Ratna, kalau buku e-book itu buku siapa dan judulnya apa? Buku e-book metode penelitian karangan, sebentar Pak, saya buka dulu ya Pak. Tuh, e-book. Boleh Ratna di-share aja tuh ke teman-temannya ya buku itu. Iya Pak. Nah, ini kan poin yang ketiga ya, yang menurut saya 3M. Mudah didapatkan, mudah dipahami, syukur-syukur murah. Nah, ini kan getong ini yang e-book ini ya. Boleh di-share aja tuh di grup MPS aja di-share supaya teman-teman Iya Pak. lain. Ya. Baik Pak. Cuman Apa saya ngedownloadnya salah Pak. Edisi kedua harusnya edisi pertama, yang edisi kedua kayaknya lebih ke untuk eh yang S2 sih Pak, soalnya belum ngerti enggak, dalamnya. enggak masalah, enggak masalah. Itu udah bagus, udah bagus. Ya. Salah ngedownload Pak. Salahnya apa? Kenapa coba? Judulnya apa tadi? Judulnya apa? Pengarangnya siapa? Pengarangnya Profesor Husaini Usman Pak. Oh iya itu, udah buku lama juga. Judulnya apa itu? Metode penelitian sosial bukan? Iya Pak, edisi kedua. Iya, itu bagus, nggak apa-apa, di-share bagus. Ya, syukur kalau ada dua-duanya, edisi satu duanya ya. Kalau hanya Iya satu Pak. boleh, di-share aja ke grup MPS ya. Iya Pak. Nah itu buku Husaini Usman udah lama gitu ya, udah lama. Di zaman saya satu itu udah ada. Tapi yang dimaksud Anda nggak tahu itu edisi tahun berapa atau cetakan keberapa ya, terbitan tahun berapa, nggak masalah. Ya. Kalau buku semakin banyak tahu ya semakin variatif. Ya. Nah, ini Ratna sudah selesai belum baca buku itu? Belum Pak.